Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya, Bu Ida, yang kali ini akan menjelaskan tentang proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Ya, suatu materi matematika peminatan kelas 10. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu apa sih itu proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata kita pada sebuah objek yang ditarik garis lurus pada sebuah bidang datar. Ingat ya, katanya ortogonal berarti adalah tegak lurus. Proyeksi adalah sama dengan pencerminannya secara tegak lurus. Oke. Dalam proyeksi ortogonal ini akan kita pelajari ada namanya proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Proyeksi skalar itu ada, jadi ada proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B dan juga dari vektor B pada vektor A. Nah, ini karena namanya proyeksi skalar maka hasilnya ini nanti berupa skalar. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah vektor proyeksi. Ya, vektor proyeksi ini pun ada dua. Jadi vektor proyeksi ortogonal vektor A pada B atau dari vektor B pada vektor A. Oke. Yang pertama kita bahas adalah proyeksi skalar ortogonal yang vektor A pada vektor B. Perhatikan vektor A dan B ini. Dari pertama ini vektor A dan B dengan membentuk suatu sudut theta. Ini sebelum diproyeksikan dan jika setelah diproyeksikan dia dari vektor A ini ya diproyeksikan ke B jadi tegak lurus ke B, maka akan menghasilkan sebuah vektor mulai dari pangkal sampai ke ujung yang tegak lurus ini dinamakan dengan vektor A pada B. Jadi hasil dari proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Saya tulis seperti ini. A ke B. Ya, jadi vektor AB adalah hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Oke. Atau di dalam literatur lain itu biasanya di C. Terserah kita menamakan apa nanti. Iya. Jadi ini adalah vektor proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas ini. Jika AB tadi ini adalah proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, maka bagaimana kita menentukan panjangnya? Ya, kalau kita menentukan panjangnya ini, maka berarti kita hubungnya adalah proyeksi skalar. Kalau kita menentukan berapa ini, apa vektornya ini, berarti merupakan proyeksi vektornya. Ya, untuk pertama kita mencari panjang dari proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, karena menentukan panjang vektor AB di sini, maka dirumuskan dengan panjang A kalikan cos theta. Nah, karena kita sudah tahu cos theta dari rumus perkalian skalar dua vektor kemarin, itu adalah A dot B per panjang A kalikan panjang vektor B, sehingga didapat, jadi kita kumpulkan jadi satu di sini, cos theta-nya menjadi ini, maka panjang dari proyeksi A ke B per panjang vektor A sama dengan A dot B per panjang vektor A kalikan panjang vektor B. Maka didapat, ya karena A sama A di sini hilang ya, maka didapat seperti ini. A dot B per panjang vektor B. Itu adalah panjang atau proyeksi vektor A pada vektor B. Karena ada harga mutlak, ini maka skalar, nilainya nanti positif. Karena dikatakan sebagai panjang. Ya, jadi panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Atau bisa juga dikatakan sebagai
proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Ya, nanti hasilnya berupa positif. Nah, sekarang kita menentukan ada 3 hal nanti yang kita perhatikan dalam nilai proyeksi skalar itu tadi. Misal, jika pada proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu bernilai positif, nilainya positif, maka arah proyeksi itu searah dengan vektor B. Ya. Dan jika nilainya negatif, maka arahnya itu berlawanan dengan arah vektor B. Dan jika nilainya 0, maka proyeksi vektor A pada vektor B itu berupa tegak lurus. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, jika A ke B ini tegak lurusnya di sini searah dengan B, maka nilainya positif. Dan jika nanti ini negatif, maka dia arahnya bukan ke arah B, tapi berlawanan arah di sini. Iya. Berarti dia atau di sini nanti sudutnya itu lebih dari 90. Ya, berarti ya Kak, nilainya berupa negatif. Dan jika ini A dan B itu tegak lurus, maka proyeksinya ini nilainya adalah 0. Nah, seperti itu. Jika dilihat dari nilai dari sepanjang proyeksinya. Gimana? Bisa paham ya? Oke, kita lanjutkan aja. Tadi yang kita pelajari itu adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Dan sekarang, bagaimana jika vektor B pada vektor A? Sama konsepnya seperti yang tadi. Nah, ini ada vektor A diproyeksikan ke B menghasilkan C. Ya. Tadi saya tulis A ke B. Tapi sini saya tulis C, sama saja ya. Nah, ini sebelum diproyeksikan. Nah, kali ini adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Ini vektor A-nya ya. Nah, dan yang merah ini hasil setelah diproyeksikan. Berarti vektor B terhadap vektor A. Ada di sini. Berarti terbalik ke sana ke atas ya. Berarti tegak lurus ke vektor A. Jadi dari vektor B ini jatuh tegak lurus ke vektor A. Maka berupa vektor BA. Mulai dari pangkal ke ujung yang tegak lurus ini. Oke, gimana bisa dipahami ya? Jadi kamu bisa membedakan bagaimana proyeksi antara dari vektor A ke vektor B atau dari B ke vektor A. Nah, jadi BA ini adalah hasil dari proyeksi vektor B pada vektor A. Oke. Nah, dengan cara yang sama tadi, ya, maka panjang proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A atau disebut proyeksi skalarnya, maka dirumuskan sebagai mutlak vektor B ke vektor A sama dengan A dot B per harga mutlak A. Jadi intinya kamu nggak usah bingung ya. Jadi intinya gini, jika dari vektor B ke vektor A, jadi ke vektor A pada ke vektor A atau ke vektor A, maka di sini per panjang A. Jika dari A ke vektor B, maka pernya di sini adalah per panjang vektor B. Jadi kamu lihat aja pada apa. Nah, pada apa itu maka sama dengan panjangnya ini nanti. Nah, bedanya di situ ya. Nanti rumusnya sama, cuma perbedaannya ada di sini. Tergantung dari pada apa vektor itu. Oke. Gimana ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh soal berikut. Ya. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 1,3 dan vektor B itu adalah min 1, 2, min 2. Maka tentukanlah proyeksi skala vektor A pada vektor B
dan proyeksi skalar vektor B pada A. Nah, ingat. Nah, proyeksi skalar vektor A pada vektor B seperti ini tadi ya, A, B, maka kita dirumuskan ya, rumusnya tadi pada vektor B berarti per panjang B. Nah, ingat di rumus A dot B berarti perkalian skalar, maka kita kalikan dari angka 2 min 1, 3 nanti dikalikan dengan ini dikalikan dot, maka 2 kalikan min 1 berarti ini ya, min 1 kalikan dengan 2, kemudian 3 kalikan dengan min 2 seperti ini. Kemudian dijumlahkan 2 kali min 1 min 2, min 1 2 min 2, 3 kalikan min 2 adalah min 6. Kemudian panjang ingat rumusnya adalah akar kemudian dikuadratkan nilainya. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Maka nilainya adalah 1 tambah 4 ditambah 4 berarti 9. Akar 9 adalah 3. Ya. Jadi nilai akhirnya adalah min 10 per 3. Nah, ingat hasilnya adalah itu. Maka artinya di sini adalah panjang dari proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah 10 per 3 dan arahnya itu berlawanan dengan vektor B. Ya, berlawanan dengan vektor B karena ini pada B. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu yang B, yaitu proyeksi skalar dari vektor B pada vektor A. Rumusnya sama seperti yang tadi, bedanya pada A, pada panjang A. Ya, nanti kita tentukan nilai B dot A dot B dot A nilainya sama aja ya. Jadi seperti yang tadi tinggal ngalikan aja, min 1 kalikan 2, ya, 2 kalikan min 1, min 2 kalikan 3, nilainya seperti ini. Ya, sama nilainya adalah min 10. Kemudian per A panjang, nah bedanya di sini pada A, maka tadi mutlak A. Maka nilainya A, karena A itu adalah ini tadi ya, berarti 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nilainya menjadi akar 14. Jadi, proyeksi skalar vektor B pada A itu nilainya adalah min 10 per akar 14. Ya, jadi kayak gitu. Tadi nilainya sama ya, nilainya tadi adalah 10 per akar 14 dan arahnya berlawanan dengan vektor A. Oke, gimana jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Tadi tentang proyeksi skalar. Sekarang kita bicara tentang proyeksi vektor. Berarti vektor proyeksi ortogonalnya. Nah, seperti yang tadi, dari vektor A ke vektor B jatuhnya di sini ke vektor B. Berarti menjadi vektor A, B. Nah, kita vektor A ke B dulu, maka bagaimana kita menentukan rumusnya? Ini kita perhatikan sebentar. Vektor AB dengan panjang, ingat ya, tadi vektor AB ini tadi dengan panjangnya adalah mutlak AB merupakan vektor yang searah dengan vektor B. Ingat ya, searah dengan vektor B. Maka vektor AB ini ditentukan dengan rumus AB sama dengan mutlak AB kalikan B. Itu kalau menentukan vektornya ya. AB kalikan vektor B. Di mana B ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor B. Jadi vektor satuannya. Jadi ingat, rumus dari vektor satuan itu adalah B sama dengan vektor B dibagi panjangnya dari vektor B itu sendiri. Itu adalah dinamakan dengan vektor satuan. Jadi untuk menentukan vektor AB ini ya, itu adalah dari panjang AB dikalikan vektor satuan dari B. Maka kalau dari rumus ini digabungkan dengan ini tadi ya, maka didapat seperti ini ya. Berarti B dengan B, panjang mutlak B, maka AB vektor skalar ini kan rumus dari yang tadi ya, rumus dari vektor skalar proyeksi skalar berarti A dot B per
panjang dari vektor B. Dikalikan vektor satuannya B per panjang vektor B, maka ini B mutlak B dengan mutlak B berarti kan ada 2 dikuadratkan ya. Berarti menjadi ini mutlak B kuadrat, ini A dot B dikalikan dengan vektor B. Jadi hasilnya nanti berupa vektor, karena ini nanti hasilnya skalar, kemudian dikalikan dengan B, vektor B-nya, maka hasilnya adalah berupa vektor ini nanti. Ya, tadi bedanya tadi, kalau proyeksi skalar maka hasilnya berupa skalar, dan kalau ini proyeksi vektornya, atau vektor proyeksinya, ini adalah berupa vektor. Nah, jadi rumusnya adalah vektor proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B itu adalah A dot B per panjang B kuadrat dikalikan vektor B. Ingat ya, karena pada vektor B maka per panjang B kalikan vektor B. Nah, perlu diingat-ingat ya. Jadi jangan usah bingung ya. Nah, sekarang bagaimana jika dari vektor B kepada vektor A? Sama, konsepnya sama. Bedanya tadi ya, ingat ya, bedanya hanya pada pernya. Per A kuadrat dikalikan vektor A. Ya. Rumusnya sama, bedanya di sini. Tergantung pada vektornya. Pada vektor A, maka per panjang A kuadrat dikalikan vektor A-nya. Maka hasilnya ini nanti berupa vektor. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat ya untuk soal berikut. Diketahui vektor A 4i min 2j plus 2k dan vektor B sama dengan 2i min 6j plus 4k. Tentukan proyeksi vektor ortogonal ya dari vektor A terhadap vektor B. Ya, maka bagaimana? Nah, di sini C saya namakan C di sini. Jika C adalah proyeksi ortogonal A terhadap vektor B, maka berlaku hubungan seperti ini. Jadi sama ya penamaannya ini, biar kamu nanti nggak bingung. Ada yang menamakan seperti itu, A, B, ya, A, B, atau bisa juga dinamakan dengan C. Ya, maka nilainya adalah A dot B per panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Nah, A dot B, nah kita kalikan nanti ya. Satu ini saya langsung di sini ya. Jadi tinggal kalikan 4 kalikan 2 berarti 8. Min 2 kalikan min 6 berarti 12. 2 kalikan 4 berarti 8. Ini paham ya? Dot ya, perkalian skalarnya. Dan panjang vektor B itu adalah akar dari vektor B ini. Diakarkan dan dikuadrat. Karena akar dan dikuadrat, maka akar dan kuadrat itu hilang toh. Nah, jadi tinggal ini aja. Tinggal ini yang dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat tambah min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kayak gini. Ya, jadi akar dengan kuadrat. Maka saling menghilangkan nanti ya. Kemudian dikalikan dengan vektor B. Vektor B-nya ini. Oke. Udah. Nah, tinggal ngitung aja. Berarti 8 tambah 12 tambah 8. Ada 28. Dibagi. Ini tadi dijumlah menjadi 56. Dikalikan vektor B-nya. Maka didapat hasil akhir. Jadi berupa vektornya menjadi I min 3J plus 2K. Nah, ingat di sini hasilnya berupa vektor. Ya, gimana? Paham ya? Oke. Kita lihat contoh soal berikutnya. Jika diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A-nya itu adalah 0,0,0 dan B itu adalah 220 dan C itu adalah 0,2,2, maka proyeksi ortogonal AB pada AC adalah, ingat ya, ini adalah dari AB pada AC. Nah, berarti ini harus kita tentukan satu-satu, AB-nya dulu dan AC ya. Kita hitung AB dulu. AB, ingat, untuk menentukan AB berarti itu apa?
vektor B dikurangi A. Nah, ini saya rubah dalam bentuk kolom, sama ya. Tadi bisa dalam bentuk baris, bisa juga dalam bentuk kolom. Nah, saya buat bentuk kolom biar beda dengan yang tadi. Nah, ini 220 dikurangi dengan 000. Maka hasilnya adalah 220. Itu adalah vektor AB. Sekarang bagaimana vektor AC? AC sama, berarti C dikurangi A. C-nya 022 dikurangi 000, maka hasilnya adalah 022. Nah, maka karena nilainya adalah AB dan AC, biar tidak sama dengan nanti C-nya, saya namakan dengan huruf yang lain. Jika proyeksi ortogonal vektor AB pada AC itu dinamakan dengan D, ya, maka rumus itu menjadi DAB dot AC per AC kuadrat. Ingat, karena pada AC berarti AC kuadrat kalikan vektor AC. Ya, ini udah. Jadi tinggal kita nyari A dot B-nya, AB AC-nya. AB dot AC-nya berarti kita dotkan, berarti 220 AB ini tadi, dan AC adalah 022 dimasukkan sini, kita dotkan berarti 2 kali 0 menjadi 0, 2 kali 2 menjadi 4, 0 kali 2 berarti 0, nilainya adalah 4. Oke, kemudian ya dari ini tadi AB dot AC, kemudian panjang AC. Nah, karena panjang AC, ya AC kuadrat. Nanti akar, ini akar ya, kemudian dikuadratkan. Berarti nanti hilang ya. Berarti sama aja dengan ini. Karena AC itu adalah ini, 022, berarti 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 8. Ya, akar dan kuadrat hilang, berarti tinggal hasilnya adalah 8. Itu adalah panjang AC kuadrat. Kalau sudah ditentukan nilai dot dan panjang vektornya, maka tinggal kita masukkan dalam rumus ini tadi. Berarti menjadi 4/8 ya. AB dot AC-nya adalah 4 per panjang vektor AC kuadrat itu adalah 8. Dikalikan vektor AC-nya adalah 022. Ya, berarti kalikan 4/8 kalikan 022 berarti menjadi 011. Ya, 4/8 adalah setengah. Berarti menjadi seperti ini. Jadi, vektor proyeksi vektor AB pada vektor AC-nya adalah 011. Kalau ditulis dalam bentuk basis, berarti karena I-nya 0, berarti 0 I-nya nggak ada ya. Berarti tinggal J plus K. Nah, ini adalah hasil dari proyeksi vektor AB pada vektor AC. Oke, gimana anak semuanya? Jelas ya? Oke, semoga kalian semuanya paham dan jelas apa yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari tadi. Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.